Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal tamam lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu di mata kuliah pendidikan keluarga negaraan di tengah-tengah keterbatasan ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan semangat kalian di akhir kuliah ini tidak surut ya, tetap memberikan yang terbaik untuk masa depan bangsa. Oke, tanpa kita berbahasa-basa lagi karena metode mekanisme perkuliahan sudah kita siapkan, kita rencanakan dari jauh-jauh sebelumnya. Jadi saya langsung aja ke kelompok sekarang tentang apa ya? Tentang HAM, Pak. Tentang HAM ya. Oke, silakan saya serahkan ke moderator kelompok HAM untuk memandu jalannya diskusi ya. Mudah-mudahan tinggal diskusi. Nanti saya menyimak dan memberikan pendalaman serta penjelasan. Oke, mangga silakan. Siapa? Saya Pak Muhammad Irgiansah, Pak. Langsung aja ya Pak. Mulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak selaku dosen pembimbing mata kuliah PPKN serta teman sejawat yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan kali ini mengenai diskusi HAM atau hak asasi manusia. Saya Muhammad Irgiansah Palepi selaku moderator akan membimbing presentasi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok terpilih dahulu, yaitu yang pertama ada Pipit, yang kedua ada Preska, yang ketiga ada Silpa, yang keempat ada Widya, dan yang terakhir saya sendiri. Selanjutnya langsung aja ke sesi pertanyaan. Yang pertama pertanyaan sahlah akan dijawab oleh Silpa, Pipit, dan Widya. Silakan kepada yang bersangkutan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sahlah. Sebelumnya, apakah Sahlah sudah ada di room? Sudah. Ya, baik. Pertanyaannya, seperti yang sudah sangat kita ketahui, bahwa di Indonesia itu sudah banyak sekali pelanggaran HAM. Bahkan, tidak sedikit yang tidak manusiawi. Pertanyaannya adalah, setiap manusia memiliki HAM, namun bagaimana haknya bagi manusia yang tidak manusiawi? Benar, setiap manusia memiliki HAM atau hak asasi manusia. Namun, di dalam hak asasi manusia sendiri, terdapat batasan di mana masing-masing individu harus tetap menjaga hak asasi orang lain. Terlebih, di Indonesia sebagai negara hukum. Apabila seseorang sudah melakukan tindak pelanggaran hukum, harus tetap diproses secara hukum yang berlaku. Terlebih apabila tindakan yang dilakukan dapat melenyapkan nyawa seseorang. Hal tersebut sudah melanggar HAM orang yang dibunuh, yaitu hak untuk hidup dan mendapat penghidupan. Adapun bentuk sanksi bagi pelanggar HAM seperti yang pertama, pidana denda. Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda yang jumlahnya tetap dan denda harian yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang. Denda kebanyakan dibayarkan di pengadilan, namun polisi di negara tertentu bisa menjatuhkan tilang terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas atau menaikkan menjadi 10 kali lipat dari nilai denda yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut bagi para koruptor. Lalu yang kedua ada pidana pemenjaraan atau pidana. Hukuman penjara maupun kurungan
Keduanya adalah bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam pasal 22 KUHP. Kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan. Pasal 30 ayat 2 KUHP. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang masuk dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Adapun Undang-Undang Hukum Pidana antara lain, yang pertama buku 1 tentang ketentuan umum pasal 1 sampai 103. Lalu yang kedua buku 2 tentang kejahatan pasal 104 sampai 488. Dan yang ketiga buku 3 tentang pelanggaran pasal 489 sampai 569. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Pipit. Kepadanya saya persilahkan. Baik, akan saya lanjutkan. Undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Anti-Terorisme, dan lain-lain, mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan. Salah satunya adalah hukuman penjara dan hukuman denda sebagai contoh pelanggaran demokrasi. Hukuman penjara sendiri dibedakan ke dalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara, dan terpidana tidak mempunyai hak pistol. Penjara seumur hidup adalah suatu bentuk hukuman penjara untuk suatu kejahatan serius yang secara nominal berarti adalah seluruh sisa umur tahanan, tapi pada kenyataannya meliputi periode yang bervariasi antara berbagai yurisdiksi. Banyak negara menerapkan rentang waktu maksimum yang memungkinkan untuk penahanan, biasanya 50 tahun, dan kadang memberikan peluang pembebasan bersyarat parol setelah jangka waktu tertentu. Pada yurisdiksi yang tidak menerapkan hukum mati, penjara seumur hidup dianggap merupakan hukuman kriminal yang paling berat, terutama jika tanpa kesempatan pembebasan bersyarat. Salah satu contoh pelanggaran HAM yang dapat diganjar hukuman penjara adalah dalam kasus pembunuhan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana keadilan bagi si korban. Selain keadilan dalam bentuk pemberian sanksi bagi pelaku, korban juga mendapatkan keadilan lainnya. Namun sebelum itu akan saya jabarkan apa itu korban. Menurut deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban, korban adalah orang-orang yang secara individu atau kolektif telah menderita kerugian termasuk luka fisik atau mental, penderita emosional, kerugian ekonomi, atau perusakan yang substansi atas hak dasarnya, lewat tindakan atau pembiaran yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di negara anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahkekuasaan yang bisa dikenai pidana. Sedangkan menurut Pengadilan Pidana Internasional, korban berarti orang-orang yang telah mengalami derita atau kerugian sebagai akibat dilakukannya berbagai kejahatan yang termasuk dalam jurisdiksi mahkamah. Korban bisa mencakup organisasi atau lembaga-lembaga yang benar-benar tertimpa kerugian langsung atas harta milik mereka yang dibaktikan bagi kepentingan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Widyawati, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan memaparkan jawaban dari pertanyaan Sahla.
Lalu, apa hak-hak yang diperoleh korban pelanggaran hak asasi manusia? Dalam deklarasi korban, dinyatakan beberapa hak pokok korban yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara, yaitu yang pertama, ada hak korban atas tersedianya mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera, baik berupa kompensasi maupun restitusi. Yang kedua, hak atas informasi mengenai hak-haknya dalam mengupayakan ganti rugi dan memperoleh informasi kemajuan proses hukum yang berjalan termasuk ganti kerugian. Yang ketiga, hak untuk menyatakan pandangan dan memberikan pendapat. Yang keempat, hak atas tersedianya bantuan selama proses hukuman dijalankan. Yang kelima, hak atas perlindungan dari gangguan, intimidasi, atau tindakan balasan dari pelaku. Perlindungan kebebasan pribadi dan keselamatan, baik pribadi maupun keluarganya. Dan yang terakhir, hak atas mekanisme atau proses keadilan yang cepat dan sederhana dan tidak adanya penundaan. Sementara itu, dalam Statuta Roma dan aturan mengenai hukum dan pembuktian, sebagai instrumen hukum hak asasi manusia internasional pokok yang terkait erat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, memberikan perhatian khusus atau posisi korban dalam proses berjalannya peradilan. Hal tersebut diatur dalam beberapa pasal yang mengatur mengenai hak-hak korban selama proses peradilan berlangsung, yaitu yang pertama, ada hak atas perlindungan bagi korban selama proses peradilan berlangsung, yang ada pada pasal 57 yang mengatur perlindungan pada tahap pretial maupun pasal 68 yang berisi hak-hak korban selama proses persidangan seperti partisipasi korban, mekanisme dalam tahapan pembuktian untuk memberikan keterangan secara in camera maupun pengajuan bukti dengan sarana elektronika. Yang kedua, hak atas jaminan perlindungan baik dalam konteks finansial maupun fasilitas lainnya bagi korban kejahatan dan keluarganya, terdapat dalam pasal 79 yang mengatur mengenai pembentukan Trust Fund untuk menjamin hak-hak korban kejahatan dan keluarganya. Selain dua dokumen tersebut, dalam ranah hukum hak asasi manusia internasional dikenal pula prinsip-prinsip Van Boppen dan prinsip-prinsip Joinet sebagai dua acuan pokok yang dirumuskan melalui studi mendalam oleh pelapor khusus Subkomisi Hak Asasi Manusia PBB dan ahli independen. Berdasarkan beberapa kaidah hukum internasional, bahwa setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia akan menimbulkan hak atas pemulihan. Yang dimaksud pemulihan menurut Van Boppen adalah segala jenis ganti rugi yang bersifat material maupun non-material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi mencakup aspek-aspek tertentu dari pemulihan. Boppen mengusulkan 6 prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh negara yang akan merumuskan kebijakan untuk pemenuhan hak-hak korban, yaitu yang pertama, pemulihan dalam dituntut secara individual maupun kolektif. Yang kedua, negara berkewajiban menerapkan langkah-langkah khusus yang memungkinkan dilakukannya langkah-langkah pemulihan yang efektif secara penuh. Pemulihan harus seimbang dengan beratnya pelanggaran dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkannya, yang mencakup pula restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan agar kejadian serupa tidak terulang. Yang ketiga, setiap negara harus mengumumkan melalui mekanisme publik maupun lembaga swasta, baik di dalam maupun di luar negeri, tentang tersedianya prosedur-prosedur pemulihan. Yang keempat, ketentuan-ketentuan pembatasan tidak boleh diterapkan selama masa di mana tidak ada penyelesaian efektif atas pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum humaniter. Yang kelima, setiap negara harus memungkinkan tersedianya secara cepat seluruh informasi yang berkenaan dengan persyaratan-persyaratan tuntutan pemulihan. Dan yang terakhir, keputusan-keputusan menyangkut pemulihan atas korban pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum humaniter harus dilaksanakan melalui cara yang cermat dan cepat.
Sedangkan dalam prinsip Joinet, secara garis besar merupakan usaha perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia melalui langkah-langkah untuk menghapus imunitas dengan mengadopsi prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia universal untuk diterapkan hingga pada upaya-upaya dalam bekerjanya mekanisme hukum domestik. Dalam studi tersebut dipaparkan dalam 4 poin penting, yaitu hak untuk mengetahui, hak atas keadilan, hak atas reparasi, dan hak jaminan ketidakberulangan. Salah satu prinsip hak atas keadilan yang cukup penting untuk diangkat adalah ketentuan mengenai prinsip pembatasan yang dibenarkan oleh keinginan untuk memerangi imunitas, mengenai ketentuan amnesti dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jelas, dalam prinsip tersebut menyatakan bahwa amnesti tidak dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran sebelum korban mendapatkan keadilan melalui pengadilan yang efektif. Amnesti juga tidak boleh memiliki pengaruh hukum apapun terhadap proses peradilan yang diajukan oleh korban terkait dalam reparasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa baik di Indonesia maupun internasional sangat berupaya dalam memberikan keadilan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia. Sekian paparan jawaban dari kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Silva, Widya, sama Pipit yang telah memaparkan jawaban pertanyaan dari Salah. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Meila yang akan dijawab oleh Priska. Silakan kepada Priska untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Meila. Pertanyaannya yaitu, melihat kasus pelanggaran yang terus selalu ada dan bahkan meningkat sepanjang tahun 2020, maka seberapa efektifkah sanksi-sanksi bagi pelanggaran HAM di Indonesia? Menurut saya, bisa saja dikatakan efektif jika memang penyidikan dan penegakan hukumnya berjalan sesuai peraturan yang ada. Karena sesuai dengan jawaban dari pertanyaan Sahla, hukuman bagi para pelaku pelanggaran HAM sebenarnya sudah cukup mampu membuat jera para pelaku pelanggar HAM. Namun, yang menjadi permasalahan adalah banyaknya kasus pelanggaran HAM seolah tidak tuntas atau bahkan tidak diselidiki. Sepanjang tahun 2020, Amnesty International Indonesia melakukan pemantauan terhadap situasi hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia dan menemukan bahwa pendekatan keamanan yang berlebihan dalam merespon pandemi COVID, pemaksaan agenda sektor ekonomi, dan serangkaian kebijakan publik lainnya berdampak negatif pada hak-hak asasi manusia. Jumlah orang yang dihukum karena dituduh melakukan pencemaran nama baik terhadap pemerintah atau penyebaran berita bohong meningkat. Terjadi banyak intimidasi kepada mahasiswa, akademisi, jurnalis, dan aktivis yang mengkritik pemerintah atau mengangkat isu-isu politik yang sensitif seperti pelanggaran HAM di Papua. Bentuk intimidasi termasuk pencurian kredensial akun media sosial, intimidasi digital, kriminalisasi, dan ancaman kekerasan fisik. Penerapan sewenang-wenang atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi salah satu ancaman terbesar kebebasan berekspresi. Sementara itu, penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak bergerak maju sama sekali, termasuk kasus Munir yang cenderung didiamkan oleh pemerintah, seperti kasus-kasus HAM berat peristiwa 6566, penembakan misterius tahun 1982 sampai 1985, peristiwa Talang Sari Lampung 1998, peristiwa Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997 sampai 1998, dan kerusuhan Mei tahun 1998. Lalu, jika pertanyaannya apakah kegagalan dalam penuntasan mengenai kasus pelanggaran HAM merupakan sebuah pertanda melemahnya perlindungan HAM di Indonesia? Ya, bisa jadi ini merupakan pertanda melemahnya perlindungan HAM di Indonesia.
Seperti telah disebutkan tadi, bahwasanya bisa saja sanksi-sanksi atas pelanggaran HAM itu efektif jika memang penyidikan dan penegakan hukumnya berjalan sesuai peraturan yang ada. Karena Indonesia sendiri, landasan hukum HAM-nya yaitu peraturan HAM secara global diatur dalam Declaration Human Rights tertanggal 10 Desember 1948. Akan tetapi, secara nasional HAM diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR nomor 17 tahun 1998, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Karena pelanggaran HAM itu ada yang berat dan ada yang ringan, jenis sanksi pelanggarannya pun berbeda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Karena penerapan landasan hukum serta sanksi pelanggaran HAM yang ada tidak diterapkan secara benar sehingga mengakibatkan pelindungan HAM di Indonesia melemah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Priska yang telah menjawab pertanyaan dari Mela. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu dari Rini yang akan dijawab oleh saya sendiri. Meneruskan dari pembahasan minggu kemarin tentang hukum yang membahas kasus KPK. Baru-baru ini Komnas HAM memandang bahwa kasus TWK di KPK tersebut merupakan pelanggaran HAM berat. Yang ingin dinyatakan yaitu bagaimana hubungan kasus tersebut dengan HAM dan apa saja yang dilanggar dalam kasus TWK di KPK ini. Berdasarkan bahan laporan yang diperoleh Indosialex, TWK diduga dianggap melanggar hak atas perlakuan yang adil dalam hubungan kerjasama pasal 280 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal 38 ayat 2 Undang-Undang HAM dalam aturan undang-undang maupun PP hingga peraturan KPK tidak disebutkan bahwa lulus TWK adalah syarat bagi pegawai jika ingin diangkat menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Apabila berdasarkan cerita beberapa sumber aturan mengenai TWK muncul dalam rapat pimpinan pada 25 Januari 2021, sumber-sumber ini mengatakan Ketua KPK Firly Bahuri ngotot harus ada TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Tindakan tersebut diduga melanggar HAM karena tidak sesuai dengan jaminan konstitusi, yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pelaksanaan tes wawasan kebangsaan juga dinilai diskriminatif karena beberapa orang mendapatkan pertanyaan yang cenderung berbeda. Selain itu, meskipun ada pegawai yang menjawab sama, tetapi tetap tidak lulus. Dari daftar 75 orang yang tidak lulus, juga dapat terlihat ada sekitar 11 pengurus inti wadah pegawai KPK. Salah satunya ketua kelompok ini yaitu Yudi Purnomo. Selama ini, wadah pegawai dikenal sering mengkritik keputusan-keputusan pimpinan dan mengadvokasi hak-hak pegawai. Karenanya, TWK dapat dianggap menjadi alat legitimasi untuk memberangus serikat pekerja di KPK. Pegawai juga menyebut ada dugaan pelecehan seksual dalam TWK. Sejumlah pegawai bersaksi mendapatkan pertanyaan yang menjurus ke hal yang berbau seksual dan melanggar privasi. Sejumlah pertanyaan itu adalah, kalau pacaran ngapain saja, masih punya hasrat atau tidak, bagaimana pendapat mengenai pada seks. Sejumlah pertanyaan yang diajukan dianggap menjurus pada perendahan harkat dan martabat perempuan, seperti kenapa tidak menikah dan apakah bersedia izin menjadi istri kedua saya. Dugaan pelanggaran HAM tersebut hanya sebagian dari yang dijelaskan pegawai dalam laporannya. Komnas HAM saat ini telah membentuk tim khusus untuk memeriksa dugaan pelanggaran tersebut. Sejumlah saksi dari unsur pegawai telah dipanggil untuk diminta keterangan, salah satunya Novel Baswedan. Belakangan, Komnas juga sudah melayangkan surat pemanggilan. Sekian Pak, ini pertanyaan dari Rini. Sudah selesai semuanya. Kalau selanjutnya ada apa lagi ya Pak? Ya, kalau masih ada yang mau ini silakan.
Kalaupun tidak ya saya akan masuk dulu aja. Atau nggak apa-apa lah sambil jalan ya. Mungkin saya ambil alih dulu. Oke teman-teman semua, sebelum saya berbicara, barangkali ada yang mau menanggapi dulu aja nggak? Barangkali ada yang sudah punya bahan untuk menanggapi. Saya kasih kesempatan dulu. Tentang HAM Izin ya. menambahkan Pak, boleh? Silakan. Saya Hasbi Asidiki, MPM 2034030222. Sebenarnya bukan menambahkan sih, lebih ke mungkin ada isu yang akan diangkat pada diskusi kali ini seperti minggu kemarin. Nah, isu yang akan diangkat pada diskusi kali ini merupakan berkaitan dengan pertanyaan dari Saudara Rini tadi mengenai Komnas HAM yang menilai bahwa KPK itu melaksanakan tes TWK dan melanggar aturan hukum hak asasi manusia. Nah, sempat membaca beberapa lansiran dari berita, salah satunya dilansir dari suara.com, katanya minta Firly CS acuhkan pemeriksaan kasus TWK, Kapitra dari PDIP menanggapi hal tersebut dengan melontarkan statement bahwa bubarkan saja Komnas HAM. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau misalkan Komnas HAM itu dinilai ikut campur dalam hal permasalahan kasus TWK ini, seperti yang kita lihat bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kasus TWK pada seleksi pegawai KPK ini sudah jelas ya mengganggu, istilahnya mengganggu hak asasi manusia yang di tesnya gitu. Soalnya seperti yang kita tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya menyeleweng dari tes-tes biasanya memasuki kepegawaian pemerintah itu, seperti menanyakan tadi tentang privasi, kalau pacaran gimana aja. Terus tadi pagi saya mendengar dari salah satu narasumber mengenai dipaksa untuk memilih antara ideologi Pancasila ataupun Al-Quran gitu. Dan beliau menjawab, ya saya sebagai umat yang beragama Islam, beliau memilih Al-Quran, tetapi dia sebagai warga negara, dia memilih ideologinya itu Pancasila. Nah, namun hal tersebut dibantah oleh tim penyeleksi atau interviewer. Nah, Anda harus memilih salah satu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk, menurut saya, intimidasi mungkin ya bagi salah satu pegawai. Namun, para petinggi di KPK tersendiri maupun para politisi menganggap bahwa Komnas HAM tersebut telah menyelewengi hak dan wewenangnya untuk mengurusi kasus dari TWK ini. Nah, tanggapan dari teman-teman mengenai isu yang dibahas barusan seperti apa? Ataupun mungkin dari Bapak juga. Jadi memang harus sama-sama update ya kalau tentang isu TWK di KPK. Karena ini persepsi ya, persepsi mayoritas orang kan sudah menjurus ya dari pengakuan-pengakuan para pegawai KPK yang tidak lolos khususnya gitu kan, itu merasa bahwa ada satu kejanggalan gitu ya, apa yang ditanyakan dalam tes wawasan kebangsaan tersebut. Bahkan beberapa pemanggilan hari ini, kalau Anda lihat berita terakhir ya, hari ini Komnas HAM kembali memanggil para pimpinan KPK. Jadi baru sampai situ kalau berbicara proses gitu ya. Tapi kalau berbicara masalah apa yang sudah menjadi berita viral mengenai apa yang dilontarkan atau apa yang ditanyakan, itu memang banyak hal yang tidak pantas, yang tidak patut gitu kan, karena sudah menjurus ke masalah privasi. Bahkan kalau bagi saya sendiri, jangankan isinya gitu ya, proses adanya TWK sendiri di KPK itu sudah kurang etis ya, kurang tepat. Bahkan itu tidak sejalan dengan aturan yang ada gitu kan. Karena sudah pegawai yang sudah cukup lama juga ya dipaksa untuk menjadi ASN gitu kan. Sehingga upaya untuk menggeser KPK menjadi lembaga eksekutif itu sudah semakin tampak gitu kan. Kalau menjadi ASN berarti jelas tuh di bawah kendali
eksekutif ya, di bawah kendali pemerintah. Padahal kan KPK lembaga penegak hukum yang independen seharusnya. Oke, itu kurang lebih mengenai isu yang tadi dilontarkan. Kalau mau ada yang menanggapi nantilah kita buka lagi. Beliau sudah ya pada Anda yang sudah memiliki bahan khususnya sudah memiliki pikiran juga ya mengenai hak asasi ya. Jadi memang Anda melihat ada sekelompok orang pegawai yang ditanya mengenai hal itu ya. Bagi sebagian orang mungkin sebagian besar ya. Kecuali mungkin para penguasa yang punya kepentingan untuk menyingkirkan orang-orang ya itu hal yang biasa saja gitu kan. Itu kan pertanyaan biasa, oke gitu kan. Tapi sebagian orang melihat itu tidak biasa. Itulah ya ketika kita punya hak, itu akan kadang-kadang akan berseberangan dengan hak orang lain. Ya. Karena kan definisi dari HAM sendiri ya, dari hak asasi sendiri adalah hak yang paling mendasar yang dibawa sejak lahir. Nah kalau kita lihat muncul isu-isu HAM ya ini kan pertama ini isu yang universal. Pandangan filosofis, sosiologis, politisnya itu berbeda. Setiap kultur ada persamaan, ada perbedaan. Walaupun memang itu adalah manusia, gitu kan. Tapi nanti akan kita lihat ada sisi perbedaan pandangan secara filosofis, bahkan mungkin ideologis ya. Kalau Anda lihat isi dari bunyi pertanyaan KPK ya yang menjurus ke hal privasi, menyangkut keyakinan misalnya ya, itu kan semacam persepsi ideologis, gitu kan. Yang seolah-olah yang mewawancara adalah berideologi A, yang diwawancara berideologi B, itu kan. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan, tapi mudah-mudahan Anda bisa paham ya. Kalau misalnya ideologi yang sangat dalam tanda petik membenci agama itu kira-kira ideologi apa kan gitu. Itu kan pernah terjadi juga di Indonesia ya di negara kita. Dan sekarang mungkin akan bangkit lagi dengan cara yang berbeda. Itu mungkin tanda-tandanya. Kalau kita mempersepsikan itu ada kepentingan ideologi ya, politik, bahkan ekonomi gitu kan. Untuk menyingkirkan orang-orang yang berbeda pandangan politik. Bahkan menjurus ke hal privasinya kan gitu ya. Sebenarnya kalau dalam hal pandangan politik, dalam hal privasi kan ada hak juga sebenarnya. Orang untuk berbeda keyakinan, berbeda pendapat itu hak juga. Ya. Tapi kan ini seolah-olah kalau orang yang memiliki keyakinan, katakanlah beragama dengan baik dan kafah yang benar gitu, dianggap sebagai pandangan yang bertentangan dengan Pancasila. Ya. Karena ada yang mempersepsikan Pancasila itu, yang satu kelompok Pancasila itu adalah sekuler mungkin ya, yang satu kelompok Pancasila itu adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam perjuangan bangsa bahwa merupakan penggabungan ataupun musyawarah mufakat dari berbagai kepentingan ya, baik itu agama maupun nasionalis gitu kan. Kalau kita mau membuka secara terbuka sejarah bangsa yang sudah saya habisi kan di mata kuliah Pancasila ya. Jadi sebenarnya sudah clear bahwa agama itu dan Pancasila itu satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan ya. Tapi masih ada orang yang berpandangan Pancasila itu harus jauh dari nilai-nilai agama. Itu mungkin orang yang sesungguhnya tidak berpancasila. Hanya mulutnya aja ngomong-ngomong Pancasila. Oke. Nanti juga ada persepsi mengenai konsepsi HAM yang Pancasilais dan HAM yang tidak Pancasilais ya. Ini juga akan kita lihat persepsi itu ya. Makanya saya kembali ke masalah HAM ya, hak yang universal. Kenapa bisa muncul isu-isu HAM? Kita lihat perkembangan sejarah ya, budaya yang melahirkan modernisme ya, katakanlah Renaissance ya. Ketika ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi di sisi lain juga ada humanisme. Masih ingat kan ya? Renaissance dan humanisme. Jadi semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang juga perlindungan terhadap manusia juga harus dilindungi gitu kan, harus diutamakan. Karena pada saat proses terbentuknya budaya modern itu diawali oleh adanya penindasan ya, dari yang kuat ke yang lemah. Itu juga sudah saya uraikan di materi-materi sebelumnya ya. Bagaimana raja sewenang-wenang terhadap rakyat, ya. Yang kuat sewenang-wenang terhadap yang lemah, dan nyawa itu menjadi barang yang murah bagi para penguasa. Muncullah humanisme ya,
Lu raja, gue rakyat. Tapi kan kita manusia. Kenapa manusia menindas manusia? Kenapa manusia membunuh manusia? Akhirnya lahirlah ya kemerdekaan, kebebasan, nasionalisme, sampai negara terbentuklah menjadi negara-negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara, dijamin melalui konstitusi ya. Makanya dalam isi konstitusi itu ada 3 minimal kan. Pertama adalah batasan kekuasaan biar tidak sewenang-wenang kan penguasa itu. Dibatasi jabatannya, kewenangannya dan sebagainya. Yang kedua, pembagian kekuasaan dibagi-bagi ya. Tidak hanya satu orang yang berkuasa itu. Makanya ada teorinya kan pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif dan lain-lain lah, tergantung negara itu mau milih yang mana pembagiannya. Dan yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Itu paling tidak minimal 3 isu itu yang termuat dalam konstitusi ya, yang menjadi dasar hukum ataupun hukum tertinggi dalam sebuah negara, dalam suatu negara. Nah, Indonesia yang sudah saya kemukakan minggu lalu adalah sebagai negara hukum ya, rule of law. Memiliki konstitusi dan setelah ada jaminan mengenai hak asasi manusia dalam perumusan terbentuknya proses negara Indonesia. Walaupun memang kita secara spesifik memiliki perlindungan HAM, Undang-Undang HAM itu saat reformasi ya, secara spesifik ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 ya tentang HAM. Bahkan lembaga penegakan HAM yaitu Komnas HAM baru terbentuk tahun 2000. Itulah yang menyebabkan kenapa upaya hukum kasus-kasus 65 ya, 66, kasus di zaman Orde Baru, kasus Timur Leste, kasus termasuk juga Semanggi 1, Semanggi 2 dan 98 itu tidak bisa diusut oleh Komnas HAM, oleh Pengadilan HAM di Indonesia karena undang-undangnya baru ada tahun 99. Sementara kasusnya ke belakang. Ingat bahwa salah satu prinsip hukum itu tidak berlaku surut ya. Aturan baru dibuat tahun 2000 tidak bisa memproses peristiwa sebelum tahun 2000. Kalau kejadian tahun 2000 ke sini, misalnya itu bisa tahun 2001 ada kasus HAM misalnya. Tapi kan sayangnya memang selama adanya Komnas HAM dan adanya pengadilan HAM di kita, sampai saat ini belum ada kasus yang dibawa diseret ke pengadilan HAM ya. Bahkan tadi juga Anda menyinggung kasus Munir. Munir pun itu tidak masuk ke kasus pengadilan HAM, tapi yaitu kasus dianggap pelakunya kejahatan biasa, kejahatan pidana biasa ya, pembunuhan biasa, pembunuhan berencana. Bahkan Polikarpus sebagai ininya sudah dibebaskan ya. Jadi memang itu yang menjadi salah satu, kita punya aturannya tapi belum ada penegakannya kalau bicara HAM. Nanti kita juga akan membedakan ya, mana itu penegakan HAM, mana penegakan hukum ya. Karena hukum dan HAM itu ada persamaan, ada perbedaan. Ini juga jangan sampai keliru. Oke, kembali kepada konsepsi HAM ya, yang ingin saya luruskan bahwa hak asasi manusia ya, yang kalau filosofi barat adalah berasal dari pandangan individualis ya. Bebas ya. Manusia dari sisi kemanusiaannya saja. Sehingga perjuangan isu-isu HAM di konsepsi universal itu hanya memandang manusia sebagai makhluk manusia saja ya, yang bebas dari siapapun gitu kan, sangat individualis. Sementara di kita di dunia timur belum tentu seperti itu. Jadi ketika ada perjuangan isu-isu HAM kadang-kadang berbenturan dengan faktor keyakinan sosiologis masyarakat di kawasan timur misalnya kan barat itu. Jadi harus hati-hati juga gitu kan mengenai ketika misalnya ada hak yang paling mendasar yang dibawa sejak lahir. Saya terlahir untuk mencintaimu misalnya ya. Berarti hak untuk mencintai. Ketika ada orang yang menolak saya, apakah orang yang menolak saya itu dianggap melanggar HAM misalnya? Jadi juga ya itu ya ketika HAM dianggap sebagai ranah bebas, ranah pribadi diperjuangkan, ya itu akan melahirkan berbagai macam persoalan. Saya ditakdirkan, bukan saya, jangan saya terus lah. Contoh misalnya ya, ini juga salah satu isu-isu HAM yang universal sebelum nanti ke penegakan hukum dan HAM yang lebih besar ya, kasus-kasus besar. Agus misalnya, lahir untuk mencintai Asep. Eis, ada yang namanya Eis di sini. Jangan Eis lah, ada yang sedikit. Gak apa-apa lah, katakanlah Eis, ada seorang Eis misalnya. Terlahir untuk mencintai
Iis misalnya ya gitu. Ini sudah kodrat saya. Kira-kira apa pandangan Anda mengenai hal itu? Misalnya minggu lalu ada kasus perceraian ya, ada kan masalah hukum perdata ya. Ada persidangan agama katanya gitu ya. Ketika dimediasi oleh hakim, kenapa kamu cerai dengan misalkan kamu suami istri lah ya. Ada yang bilang ya biasa kan, karena masalah ekonomi, karena masalah ketidakharmonisan, karena masalah ada yang selingkuh dan sebagainya. Gitu. Oke lah. Ada juga yang mengatakan, kenapa kamu menceraikan pasangan kamu? Karena perbedaan ya. Perbedaan apa? Perbedaan jenis kelamin katanya. Ya karena berbeda jenis kelamin, minta cerai. Itu bahaya kan gitu ya. Berarti ya isu-isu itu kan perjuangan mereka ya. Orang-orang barat itu di beberapa negara sudah ada yang melegalkan ya. Kalau di kita misalnya Agus mau menikahi Asep, negara melindungi nggak, menjamin nggak? Itu kan HAM gitu kan. Ya itu isu apa? Yang disebutnya istilahnya apa coba? LGBT ya. LGBT ya apapun lah ya. Kalau LGBT berarti J ya, bukan gay. Oke. Ya sampai sejauh itu ya. Bahkan beberapa aktivis HAM di kita juga ada yang sama memperjuangkan supaya negara Indonesia jangan mendiskriminasi kaum gay, kaum lesbian, karena mereka juga manusia. Iya kalau humanisme yang universal ya mungkin bisa seperti itu. Tapi ingat kita ini punya Pancasila ya. Sila kedua mengatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi manusia itu ya sejauh mana? Sebebas apa sih manusia itu? Manusia berhak untuk melakukan apapun ya. Untuk membuat aturan, untuk membuat kebijakan, membuat hukum dan sebagainya. Sejauh tidak bertentangan dengan sila pertama. Ingat ya Pancasila itu seperti itu kan sistem filsafatnya. Jadi kalau hanya memandang manusia dari sisi kemanusiaannya saja, lupa bahwa manusia itu kodrat Tuhan, makhluk Tuhan, berarti itu tidak berpancasila ya, orang yang seperti itu. Makanya upaya untuk melegalkan perkawinan, pernikahan sesama jenis di kita ya pasti akan berbenturan dengan hukum agama yang berlaku di Indonesia. Ya. Karena itu bukan semata-mata HAM. Kalau berpandangan agama itu ada semacam penyakit seksual juga ya, penyimpangan seksual juga dan sebagainya gitu. Maka dalam ilmu kesehatan pun mengatakan demikian ya. Ditambah lagi dengan sebuah peristiwa dalam beberapa agama yang diyakini oleh masyarakat Indonesia, yaitu adalah sebuah kaum yang akan diazab oleh Tuhan gitu kan ya, perbuatan seperti itu. Itu kurang lebih ya. Jadi perbedaan antara HAM yang berasaskan Pancasila dengan HAM burger ya, yang dibawa secara universal oleh dunia Barat ya. Oke itu kurang lebih. Jadi jangan sampai apa-apa HAM ya. Tapi ingat bahwa kita punya Tuhan ya sebagai hukum yang tertinggi. Makanya salah satu tadi kaitan dengan TPK KPK berarti itu ada sedikit penyimpangan dari berbagai kalangan yang mengurus negara ini seolah-olah bahwa agama itu dipisahkan dari kehidupan bernegara. Curiga terus terhadap orang-orang yang beragama ya gitu. Bahkan banyak di antara pegawai KPK yang dipecat dalam tanda petik yang tidak lolos itu mereka adalah juga banyak yang non Islam kalau itu dituduhkan kepada kelompok Islam. Banyak juga yang beragama yang bad ethnic Chinese ya, yang beragama Hindu, Buddha, Kristen, banyak sekali yang itu kan bukan semata-mata isu agama, tapi itu adalah isu-isu orang-orang yang telah membongkar dan akan membongkar kasus-kasus korupsi besar di Indonesia ya. Itu kurang lebih ya alasan, bukan semata-mata itu satu rangkaian peristiwa yang berhubungan ya antara ideologi, kepentingan politik dan ekonomi yang akan merusak negara ini ya. Oke, kita masuk ke kasus yang lebih spesifik ya. Anda pahami itu bahwa HAM adalah isu universal, jauh-jauh perkembangannya dari dunia barat, dari Magna Carta sampai Declaration of Human Rights di tahun 48, padahal kita sendiri sudah punya Pancasila di tahun 45. Berarti kita sudah lebih siap sebenarnya ya terhadap perlindungan terhadap HAM daripada dunia barat
yang baru deklarasi tahun 48 atau dunia internasional. Hanya karena ya itu aja, mereka merasa bahwa negara-negara timur belum memperjuangkan HAM yang sebagaimana diinginkan oleh mereka yang dari barat, yang sedang menguasai dunia ini. Tapi tidak semuanya jelek juga ya, ada beberapa hal yang mungkin itu positif. Ya. Karena itu upaya sadar bahwa kita adalah manusia, itu hal positifnya. Tapi kalau sudah menyeleneh ke hal-hal yang sensitif, ya, yang bertentangan dengan hukum, budaya, adat, apalagi agama, itu sudah berat tentu jangan kita ikuti juga ya konsepsi HAM yang tadi yang saya jelaskan. Kita masuk ke masalah penegakan HAM ya. Bagaimana orang yang melanggar HAM? Ya. Bagaimana HAM ya? Bagaimana HAM orang yang melanggar HAM ini kurang lebih saya seperti itu. Berarti kan orang yang melanggar, pertama yang ingin saya sampaikan, ada hukum dan HAM ya. Kita minggu lalu berbicara hukum, hari ini kita berbicara HAM. Hukum dan HAM itu kan kemarin kita berbicara masalah pelanggaran hukum ya. Ada perdata, ada pidana, ada pembunuhan, pencurian, perampokan. Dan juga ada dijelaskan oleh kelompok yang menjelaskan mengenai lalu lintas, koruptor, pidana umum, imigrasi, narkoba, teroris. Kan minggu lalu kita berbicara pelanggaran hukum aja ya, belum berbicara pelanggaran HAM. Apakah yang minggu lalu kita bicarakan mengenai hukum dan pelanggarannya secara konsep bertentangan dengan HAM nggak? Sekali lagi, minggu lalu kita belajar tentang hukum kan, dan contoh pelanggaran hukum misalnya ada kasus pidana, pembunuhan, pencurian, perampokan dan sebagainya, narkoba dan sebagainya. Secara prinsip itu melanggar HAM nggak? Ya Pak, melanggar. Oke. Jadi pelanggaran hukum ya, semua kejahatan hukum adalah pelanggaran HAM. Kemudian setelah itu kan orang orang dihukum kan, ada sanksi hukum. Ketika terbukti misalnya di pengadilan orang akan dihukum. Contoh sanksi hukum apa? Coba yang paling berat lah. Atau yang hukum pidana itu yang sanksinya apa? Pembunuhan dan lain-lain itu apa? Sanksi hukuman itu apa aja? Contoh Penjara sanksi seumur atas hidup, Pak. penjara seumur hidup apa lagi? Jadi ada penjara, terus selain penjara apa? Kurungan, Pak. Kurungan ya, kurung di penjara sama, cuma beda istilah aja. Ditahan. Denda, Pak. Denda. Coba yang paling berat dari sanksi hukum apa? Hukuman mati, Pak. Hukuman mati. Oke, katakanlah ada 2 jenis hukuman ya. Sanksi hukum itu ada penjara, ada mati. Cung yang mau di penjara. Ada yang mau di penjara? Cung yang mau dihukum mati. Kenapa tidak mau di penjara? Anda tidak mau dihukum mati? Kira-kira orang yang bersalah ya secara hukum, lalu diberi sanksi, lu di penjara, lu divonis mati, mau nggak kira-kira dia di penjara? Mau nggak dia dihukum mati, walaupun dia bersalah? Enggak, Pak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Why not? Kenapa orang tidak mau di penjara? Karena kebebasannya terambil, Pak. Ya, karena HAM-nya direnggut kebebasan. Direnggut, ya. Makanya kalau Anda tidak mau direnggut kebebasan Anda, jangan mengganggu kebebasan orang lain. Jadi itu hukum sebab akibat ya. Jadi prinsipnya penjara itu pelanggaran HAM. Mempenjarakan orang itu. Apalagi hukuman mati, jelas itu melanggar HAM. Karena merenggut hak yang paling pokok yaitu hak hidup gitu kan. Tapi demi tegaknya keadilan, kalau untuk sanksi hukuman, HAM itu dikesampingkan. Itu ya prinsipnya. Kalau Anda ingatkan. Penjara dan hukuman mati itu kalau dalam konteksnya sanksi itu bisa mengesampingkan HAM. Ya. Oke,
Itu yang pertama tadi adalah semua pelanggaran hukum adalah pelanggaran HAM. Ya. Dan semua sanksi hukum juga adalah melanggar HAM. Nah sekarang, apakah kasus-kasus yang dianggap tadi oleh kita melanggar HAM, ya, pidana, pembunuhan, narkoba, dan sebagainya, apakah itu melanggar HAM? Apakah itu diadili di pengadilan HAM? Nah berarti ada satu peristiwa yang membedakan ya, mana yang akan masuk ke pengadilan umum yang biasa, pidana biasa, dan pengadilan HAM. Nah ini tolong Anda cari itu ya, sambil Anda berpikir ya. Jadi banyak ya, kasus HAM itu banyak. Ya. Minggu lalu misalnya ada orang yang mengatakan, ada yang bertanya, Pak bagaimana nih ya, orang yang gila misalnya, maaf, HAM-nya orang yang gila itu kan. Lalu dipasung oleh orang tuanya, mungkin dibawa ke Cipasung, bisa dikerem atau dipasung, mungkin tahulah kalau orang Sunda ya. Juga ada bahasa Indonesianya apa sih dipasung. Jadi orang kalau ada orang keluarganya misalnya kurang gangguan mental, lalu di penjara lah ya di rumahnya. Dulu tuh kan asal ada kayak bikin kayak kandang apa gitu ya, kayak kandang buat kandang kayak kandang harimau gitu kan. Karena mengganggu, ya karena mengganggu, kalau tidak disebut itu akan mengganggu HAM orang lain gitu kan. Jangankan misalnya orang gangguan jiwa secara kodrat ya. Kadang-kadang kan ada yang waras tapi sengaja dibuat gila. Tahu nggak? Orang waras tapi sengaja dibuat gila. Nah di kita ini masuk ke kategori pelanggaran extraordinary crime ya, kejahatan luar biasa. Karena kita itu ada dua sanksi hukum ya. Sebelum saya melangkah nanti ke pengadilan HAM, dua sanksi hukum yang kategorinya extraordinary crime ya, yaitu narkoba dan teroris ya. Karena sanksinya hukuman mati. Nah sementara koruptor ini belum dikategorikan sebagai extraordinary crime karena di kita belum masuk ke kategori, belum ada sanksi hukuman mati bagi koruptor. Bagi narkoba ini bagi pengedar tapi ya, biasanya pengedar. Nah Anda lihat berita malam atau kemarin ada kembali negara lain ada yang dan bisa bermain dengan orang-orang Indonesia ya, 1,2 ton sabu ya, bayangkan itu ya, akan membunuh perlahan. Jangan coba-coba. Adapun kalau korban kan hanya nanti akan direhabilitasi di BNN ya. Maka jangan coba-coba. Juga kita dalam minggu lalu ada berita yang menghebohkan ya. Jangan coba-coba, tapi ada seorang artis yang selalu mencoba ya. Ku selalu mencoba untuk, siapa dia? Ya. Jadi ya itu ya. Jadi orang gila orang waras dibuat gila. Orang mabok itu luar biasa ya. Sudah waras tapi gila, tahu banyak ya. Jadi bisa kehilangan segalanya, mungkin membunuh perlahan. Jadi tolong ya jangan coba-coba untuk hal itu karena bisa segalanya bisa dilakukan orang mabok itu ya. Ini saya punya cerita dulu ya. Ada berpikir mengenai tadi perbedaan antara hukum dan HAM ya. Dari pengendakannya. Ada kasus nih ya. Ada orang mabuk bawa mobil. Wah. Jalan ya. Nabrak warung. Sedang orang sedang ngumpul di warung itu. Tegur ke orang-orang yang ngumpul di warung itu. Sing balik itu mana bawa mobil tuh ya sana. Ngomong orang nugelo nu mabuk teh geus. Gandeng sia tong loba ngomong teuing. Garasi aing gitu. Jadi warung disebut garasi karena mabuk gitu. Karena juga saya lihat kalau ada orang gila ya, bawa pintu mobil. Tahu kan pintu mobil dibawa. Tanya ke orang teh, "Nah, cenah maneh mau pantau mobil cenah." Teh ngalawan eta si nu mabuk teh cenah. Ari maneh bodo-bodo teuing cenah. Kan lamun hareudang tinggal bukakeun cenah. Ini mau meh hareudang. Dan bukan pantona. Itu manusia ya. Ini ada ular, coba tahu kan ular orai ya. Ular dalam sebuah kisah ada ular marabok. Wah, rame ya. Rambutnya dibereman. Orai marabok paresta ya, begadang gitu ya. Pas pulang ke rumah ada ular menangis ya bersama temannya.
diantar sama temannya ke rumahnya, nangis di rumahnya tuh ular itu ya. Gara-gara sialah cenah ngajak aing mabuk. Jadi gara-gara kamu ngajak saya mabuk. Nah, itu mereka nyalahkan aing. Kenapa kamu nyalahin saya? Gara-gara sia ngajak aing mabuk. Itu pamajikan aing pae. Istrina maot ya. Nah, mana cenah kawas nulieur. Itu malah lain pamajikan maleh. Itu mah selang. Tahu kan selang. Gulu. Sudah mabok orang ya. Jadi selang dituduh istrinya ya gitu. Jadi itu ya bahayanya narkoba itu bisa menghilangkan itu. Ya makanya itu hukumannya hukuman berat ya, hukuman mati. Oke, tadi mengenai kasus ya. Nah, ini saya kembali ke tadi ya. Apa sih perbedaannya antara hukum yang kenapa tidak semua pelanggaran hukum itu masuk ke pengadilan HAM? Apa perbedaannya antara kejahatan hukum biasa, pidana biasa dengan kejahatan HAM? Paling tidak dari dua pihak ya. Dalam sebuah kasus itu ada berapa pihak yang terlibat? Coba ini kita tinggal 5 menit lagi ya. Kemudian selesai nih membahas ini. Yang ini yang kunci pokok dari bahasan ini. Dalam sebuah kasus ada berapa pihak yang terlibat? Ada yang pembunuhan misalnya. Siapa yang terlibat? Dua pihak itu siapa? Pelaku dan korban. Pelaku sama korban. Ya, pelaku dan korban ya. Pelakunya siapa kira-kira? Baik pelaku maupun korban pasti manusia ya. Betul apa betul? Nah, ini ada kasus menarik ini ya. Tentang kasus Sumanto. Tahu kan Sumanto? Pernah mendengar? Pernah, Pak. Apa kasusnya Mbak Sumanto itu? Yang makan daging orang. Iya, makan daging orang. Tapi Daging kan manusia. orangnya telah mati kan ya? Itu melanggar hukum, melanggar HAM tidak gitu kan? Dulu ada cerita kan ya, orang walaupun kasusnya ya kan lebih tepat pada pencurian mayit ya kan sebenarnya. Tapi kan bingung juga dulu ahli hukum sempat berdebat ya. Saking bingungnya dulu kasus Sumanto itu bagaimana cara mengadilinya. Tapi orang kan takut sama Sumanto ya. Suatu hari ada orang ya, takut sama Sumanto dikejar. Wah lari kena Sumanto, lari. Pas lari ada pinggir kan jurang ya. Kalau mau ini kan pasti jatuh mati kan ya, ada jurang pisan gitu kan. Di belakang Sumanto. Ah bingung, doa saja berdoa aja lah. Ya Allah, lindungilah aku dari Sumanto. Merem ya. Pas merem di belakang, Sumanto ada ya. Mas Sumanto, kamu doa? Iya, naon? Doa sedang makan ya. Doa sebelum makan atau gitu. Ini beda doanya ya. Ya gitu ya, jadi Sumanto. Jadi manusia ya. Jadi kalau Kunti tidak masuk ke ranah, kalau misalnya pelakunya Kunti ya tidak bisa ya, karena bukan manusia. Tahu kan Kunti? Siapa yang mau jadi Kunti? Biar tidak kena kasus HAM. Kunti itu sedikit lebih mulia daripada tukang beca. Tahu kan? Kan ada dongengnya kan ya? Tukang beca, tempat penumpang malam-malam perempuan cantik. Wah, cantik bukan nama. Bawa tuh. Pas mau turun ke rumahnya, mang, dipayun mang. Sudah. Berhentilah di depan gitu ya. Pas ini mang, ya. Sugan teh duit si mang teh. Nah, cenah ieu mah daun cenah. Ejek si mang becat cenah. Asal cenah sugan teh jelema, dasar Kunti cenah. Ejek si Kuntina teh ngomong cenah, mending aing Kunti daripada maneh tukang beca cenah gitu. Jadi mending gitu ya, menjadi Kunti. Lebih mulia daripada tukang beca ya. Maaf nih ya. Oke, kira-kira siapa pelaku dari pelanggaran HAM? Kasus 6566 Trisakti tadi ya. Mei 98. Kira-kira siapa pelakunya? Apakah tukang beca? Tukang beca membunuh tukang beca misalnya. Itu masuk ke pengadilan HAM atau pengadilan biasa? Ya itu pembunuhan biasa. Tapi ini siapa kira-kira kalau kasus yang dibawa ke ranah HAM, ke Komnas HAM? Coba pelaku dari kasus 66, 65, 98 itu siapa kira-kira kasus pelakunya? Ini perbedaan antara kasus HAM dan pidana umum ya.
Coba kira-kira kasus pelaku dari ada demonstrasi ini ya, terus diamankan. Siapa pelakunya misalnya? Ada mahasiswa di genosida misalnya, sedang demo. Ada masyarakat dimusnahkan. Kira-kira siapa pelaku pemusnahan itu? Kan tidak mungkin preman pasar kan? Kira-kira siapa? Sebut aja. Jangan takut. Aparat, Pak. Ya, aparat, institusi. Bisa jadi presiden, bisa jadi negara. Tentara misalnya disuruh oleh presiden. Ada demo mahasiswa, tolong udahlah aman aja mahasiswanya. Kalau itu terbukti di pengadilan HAM ya, presiden misalnya menyuruh aparat untuk, bisa jadi aparatnya kena, presidennya kena, itu kan. Makanya di kita itu sayangnya di kita belum sampai ke sana ya. Jadi pelaku dari perbedaannya, kalau kejahatan HAM itu pelakunya adalah institusi, bisa penegak hukum, bisa apapun aparat yang bersenjata ataupun pemerintah penguasa bisa aja kan gitu. Dan dari korbannya pun banyak ya, bukan satu orang, tapi ya seperti para demonstran, masyarakat yang itu kejahatan HAM berat ya. Kalau yang dianggap ringan juga misalnya ketika kemarin ya anggota KPK yang di TWK itu kan oleh pimpinan KPK itu juga kalau itu Komnas HAM-nya bisa mengusut ya mungkin bisa terbukti siapa aktor yang menyuruh untuk itu. Itu juga kasus kemarin kilometer 60 ya, ketika walaupun akhirnya kan Komnas HAM tidak bisa membuktikan bahwa itu kasus pelanggaran HAM ya, kasus santri HRS oleh aparat polisi yang ditembak di kilometer 60 di jalan tol itu. Nah di kita memang sayang ya tidak ada kasus yang sampai dibawa ke ranah pengadilan, termasuk kalau di negara lain kan ada beberapa presiden yang bahkan presiden sendiri ya bisa dihukum ya ketika sudah terbukti bersalah atas kejahatannya. Di kita kan semua presiden belum ada yang masuk ke pengadilan ya. Itu pun ada yang bilang bahwa di Indonesia itu ada budaya yang orang yang katanya mudah memaafkan dan mudah melupakan juga ya. Orang mungkin bisa marah kepada Soeharto, kepada Soekarno. Tapi mungkin bisa lupa juga pada akhirnya ya akibat walaupun dia ada kejahatan, ada kesalahan tapi kan dia juga banyak jasanya. Beberapa kasus seperti kasus 65 ya 66 walaupun PKI meminta untuk diadili ya proses keluarga korban PKI, keluarga ex PKI yang banyak jadi korban, tapi kan PKI juga telah melakukan upaya yang sama di sebelum tahun 65 kan, mereka membantai para santri, para kiai kan di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Jadi ada upaya, memang itu sejarah kelam ya masalah HAM ini. Itu memang tidak bisa diusut oleh pengadilan HAM karena undang-undangnya dulu belum berlaku tahun 60. Tahun 2000 kan saya bilang undang-undangnya. Makanya kalaupun bisa itu masuk ke pengadilan HAM internasional. Tapi kan tidak ada juga yang sampai ke sana ya. Kan Wiranto pun tidak mau, kasus 98 Wiranto kan tidak mau juga ya. Mungkin dia juga bisa kena kalau itu terbukti. Prabowo pernah diusut tapi kan tidak terbukti juga ya. Hanya aktor lapangan ya. Hanya sanksi administrasi. Ada beberapa kasus ada yang dengan rekonsiliasi, termasuk keluarga korban jenderal dan keluarga Aidit jadi ex PKI juga ada yang telah rekonsiliasi ya, saling memaafkan ya. Biarlah orang tua kita saling membunuh dalam tanda petik ya, tapi kita sebagai berbicara untuk masa depan ya, untuk tidak ada lagi peristiwa seperti ini. Tapi kalau sekarang sudah ada hukum, ada HAM yang khusus yang harusnya ditegakkan, mudah-mudahan ya ada penegakan HAM yang benar-benar adil bagi pelaku, disanksi yang seadil-adilnya bagi korban pun diberikan rasa keadilannya oleh penegakan hukum ya dan HAM di Indonesia. Sekian, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Mudah-mudahan kita ada waktu yang bisa memperdalam lagi materi-materi yang belum kita kupas. Insya Allah kita disehatkan untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, saya tutup ya. Terima kasih, Pak.